Halo, selamat pagi arek Jawa Timur. Senang sekali di sini saya Martania Yolanda kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Jatim edisi hari ini Rabu 19 Mei 2021. Sejumlah laporan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, seorang pemuda terlindas truk setelah bersenggolan dengan pengendara motor lain. Dua unit gudang produksi pemintalan benang di Gresik ludes dilalap si jago merah. Meski sudah dilarang, sejumlah warga di Ponorogo tetap menerbangkan balon udara liar. Pemirsa, inilah seputar iNews Jatim selengkapnya. Pemirsa, seorang pemuda tewas terlindas truk tronton di Jalur Nasional Pantura, Kabupaten Tuban. Tubuh korban terpelanting jatuh setelah motor yang ditumpangi bersenggolan dengan ibu-ibu pengendara motor yang berjalan searah. Satu orang tewas sementara 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Jenazah Arif Rahman Hakim tergeletak di tengah Jalur Nasional Pantura, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Pemuda asal Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban ini tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Peristiwa ini berawal saat korban dibonceng rekannya melaju dari arah timur ke barat atau dari Tuban menuju Jawa Tengah. Sesampainya di lokasi kejadian, motor korban berusaha mendahului motor lain yang dikendarai seorang perempuan. Diduga terlalu mepet, kedua motor terlibat senggolan dan sama-sama terjatuh. 3 penumpang jatuh ke sisi kiri jalan, sedangkan korban terpelanting jatuh ke sisi kanan jalan. Pada saat bersamaan, melaju truk tronton yang dikemudikan Suwito asal Gresik. Akibatnya kepala korban terlindas ban belakang truk tronton. 1 orang tewas, sementara 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban tewas langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban. Kanit Laka Lantas Polres Tuban, Ibda Eko Sulistiono, membenarkan peristiwa kecelakaan beruntun tersebut. Akibat gagal mendahului karena kurang konsentrasi, menyebabkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Jalan searah, kemudian karena kurang cukup gerak ke kanan, sehingga penumpang Arif Rahman Hakim terjadi kecelakaan dengan Mio. Arif Rahman Hakim terjatuh ke kanan dan terlundas roda ban belakang depan samping kiri truk tronton Nopol L9475 US yang dikemudikan oleh Suwito, berjalan yang searah di belakangnya dari arah timur ke barat. Pasca kejadian, unit Laka Lantas Polres Tuban langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk meminta keterangan para saksi termasuk korban selamat. Guna kepentingan penyelidikan, 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke Mapolres Tuban. Dari Tuban, Pipit Dibawonto, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus menabrak warung dan motor di Kabupaten Pasuruan. Diduga kuat sang sopir kelelahan usai berlebaran dari rumah mertuanya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Seperti inilah kondisi mobil minibus yang dikendarai Ahmad Yufi usai melompat dari jalan raya dan menghantam warung serta sejumlah motor di Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Sopir asal Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari yang saat itu sedang bersama istrinya hanya mengalami luka dan sempat dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi mata, korban baru saja bersilaturahmi ke rumah mertuanya. Namun sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil berkelok dan terjun bebas ke sisi jalan yang kondisinya lebih dalam. Mobil lalu menabrak motor milik warga yang sedang terparkir di halaman rumah dan baru berhenti setelah menabrak sebuah warung semi permanen. Biasanya saya tahu ada suara gedobrak, ternyata taruna nabrak los dari timur ke warung pangsit hancur. Karena banyak kecil, ya untung anak kecil nggak ada semua, tadi masih nggak ada korban jiwa. Ada berapa kendaraan ini yang sempat tertabrak tadi? Ada kurang lebih yang parah 1 kendaraan motor roda 2. Mobil berhasil dievakuasi setelah warga bergotong royong mendorong dan mengangkatnya dari reruntuhan warung. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, namun dugaan kuat sang sopir kelelahan usai perjalanan panjang.
Dari Pasuruan, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Masih soal kecelakaan lalu lintas, pemirsa selalu waspada dan berhati-hatilah saat mengemudi. Diduga mengantuk, sebuah mobil pick-up terguling setelah sebelumnya sempat menabrak motor dan rombong penjual makanan di tepi jalan. Sebuah mobil pickup terguling di kawasan Pabean Sedati, Sidoarjo, hari Selasa. Mobil pickup bermuatan makanan ini tidak terkendali lajunya dan menabrak sebuah motor dan rombong penjual makanan di tepi jalan raya sebelum akhirnya terguling. Sejumlah saksi mata di lokasi kejadian menuturkan kecelakaan terjadi bermula ketika kendaraan yang dikemudikan Rizal Husaini 30 tahun, warga Sukorejo Pasuruan melaju kencang dari arah selatan ke utara. Diduga pengemudi mengantuk saat di lokasi kejadian, kendaraan oleng ke kanan dan langsung menabrak sebuah motor yang diparkir di tepi jalan. Tidak hanya motor, sebuah rombong penjual makanan juga tertabrak. Mobil pickup terguling setelah menabrak gapura jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Ada sebuah kendaraan pickup Grand Max dari arah selatan menuju utara. Diduga supir ini mengantuk, sehingga pada saat kendaraan ini condong ke kanan, menabrak rombong penjual gorengan serta satu buah kendaraan roda 2 Beat. Dan kendaraan ini terhenti setelah menabrak gapuro. Dan sewaktu menabrak gapuro, kendaraan ini terbalik. Pengemudi pickup berikut kendaraannya kemudian dibawa ke Mapolsek Sedati untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. 2 unit gudang produksi pabrik pemintalan benang di Desa Semambung, Kecamatan Triorejo, Kabupaten Gresik ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun api sempat membuat panik pekerja dan warga sekitar karena kepulan asap hitam tebal yang membumbung tinggi terbawa angin. Detik-detik kebakaran pabrik pemintalan benang PT Lansing Global Indo sempat terekam video amatir warga yang melintas di lokasi kejadian. Kuatnya hembusan angin membuat api dengan cepat meluas membakar bahan baku kapas dan benda-benda terbakar di dalam gudang. Sebanyak 7 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Pemkab Gresik dan bantuan perusahaan di sekitarnya diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas damkar berhasil memadamkan api setelah berjuang melokalisir api selama lebih dari 5 jam. Peristiwa kebakaran terjadi saat mesin penghancur produksi kapas di gudang produksi mengalami masalah. Tanpa diduga, percikan api muncul di balik tumpukan kapas hingga api membesar dan langsung meluas membakar benda di sekitarnya. Pada saat operator menjalankan tugasnya untuk melakukan pengurukan bahan baku kapas, ada percikan dari mesin sehingga menimbulkan terbakarnya kapas pabrik tersebut. Terbakar apa? Ruang produksi atau apa nanti? Iya, jadi ruang produksi yang terbakar. Hingga berita ini dibuat, polisi masih melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan menerjunkan tim Lab 4 untuk mengungkap penyebab kebakaran. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadai varian baru COVID-19 sudah masuk ke wilayah Jawa Timur. Varian baru COVID-19 itu terkonfirmasi di daerah Mojokerto, Jember, dan Sampang. Diduga varian baru ini masuk terbawa pekerja migran Indonesia yang mudik ke tanah air. Dinas Kesehatan Jawa Timur telah menyatakan secara resmi adanya varian baru COVID-19 dari luar negeri. Varian baru COVID-19 ini ditemukan di Jawa Timur dan diduga dibawa para pekerja migran Indonesia yang saat ini mudik ke kampung halaman. Ketiga varian baru COVID-19 itu tersebar di 3 kabupaten, Mojokerto, Jember, dan Sampang. Temuan varian baru COVID-19 di 3 kabupaten ini juga berbeda-beda. Diduga varian baru ini juga berasal dari negara yang berbeda pula. Hasil penelitian Satgas COVID-19 di Jawa Timur, 3 varian baru itu B117 UK strain yang masuk di Kabupaten Mojokerto dan Jember. Sedangkan varian lainnya B1351 yang merupakan strain Afrika Selatan dan masuk di wilayah Sampang, Madura. Kalau varian baru, teman-teman ini kan sedang dirawat di rumah sakit darurat lapangan Indrapura. Mereka ditempatkan di kamar khusus, baik yang dari Sampang maupun yang dari Jember. Ada 2 varian yang berbeda.
1B117 itu berarti strain UK. Kemudian 1B1351 berarti strain dari Afrika Selatan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini sedang merawat 3 warga Jawa Timur yang telah dinyatakan positif COVID-19 dengan varian baru itu di Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Ketiganya dirawat terpisah. Hal ini dilakukan agar pasien lain tidak terkontaminasi virus dengan varian baru ini. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kuliner ketan sambal durian khas Wonosalam, Jombang, perpaduan gurih legit yang membuat Anda bakal ketagihan untuk terus menikmatinya. Benarkah demikian? Seputar Ayu Jatim segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, ratusan massa tergabung dalam umat Islam Surabaya menggelar aksi bela Palestina di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya. Mereka mendesak pemerintah Indonesia agar terus mendorong gencatan senjata dan penyelesaian konflik Palestina-Israel. Agresi militer Israel ke Palestina mendapat kecaman masyarakat dunia. Aksi mengutuk agresi militer Israel ke Palestina juga digelar di kota Surabaya. Ratusan massa tergabung dalam umat Islam Surabaya menggelar aksi bela Palestina di depan gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, hari Senin. Dalam orasinya, peserta aksi menyesalkan Palestina tidak kunjung diterima sebagai negara merdeka dan berdaulat di Persatuan Bangsa-Bangsa PBB. Mereka juga menyerukan agar segera dilakukan gencatan senjata agar korban jiwa tidak terus berjatuhan. Para peserta aksi juga mendorong pemerintah Indonesia menginisiasi perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Dalam aksi kali ini, sengaja massa dibatasi sekitar 100 orang untuk menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, meski sudah dilarang, sejumlah oknum warga Ponorogo masih saja menerbangkan balon udara. Kini polisi terus menggelar razia petasan dan balon udara liar. Bahkan Kapolres Ponorogo menyiapkan hadiah bagi anggotanya yang menangkap pelaku penerbang balon udara liar. Menerbangkan balon udara liar tanpa awak terus saja dilakukan sejumlah oknum warga di Ponorogo. Tampak belasan balon udara masih berterbangan secara liar di langit Ponorogo. Polisi pun terus melakukan razia, mengejar dan berusaha menangkap pelaku penerbang balon udara liar tersebut. Bahkan Kapolres Ponorogo menjanjikan memberikan hadiah bagi anggotanya yang bisa menangkap pelaku penerbang balon udara liar. Saya berikan meme-nya akan untuk membuat efek jera, bukan untuk apa? Untuk membuat efek jera kepada seluruh warga masyarakat bahwa penerbangan balon tanpa awak itu melanggar undang-undang dan petasannya terutama bisa melanggar undang-undang, apalagi ukurannya yang sangat besar juga. Selama 6 hari razia balon udara, sekitar 14 oknum warga sudah diamankan polisi. Mereka terjaring saat razia balon udara digelar. Lebih dari 60 balon udara juga ikut diamankan petugas. Pelaku mengaku hanya ikut-ikutan menerbangkan balon udara karena tradisi saat Lebaran. Dana pembuatan petasan dan balon udara merupakan hasil patungan warga sekitar. Apa tujuan utamanya sebenarnya? Untuk meramaikan Idul Fitri itu. Ini kan tahu dilarang, Mas. Tahu nggak kalau ini Ya, dilarang gitu? tahu. Kenapa kok masih nekat itu teman-temannya? Ya, nggak tahu, Mas. Saya kan cuma ikut saja. Lu sampai dia kenapa kok nekat ikut? Ini kan dilarang gitu. Iya. Kenapa? Ya ikuti semuanya. Orang ini semuanya kan bikin itu, saya cuma ikut saja. Bagi sebagian orang, menerbangkan balon udara adalah tradisi saat Lebaran. Padahal, menerbangkan balon dapat membahayakan keselamatan hingga menyebabkan korban meninggal akibat ancaman terjadinya kebakaran, gangguan jaringan PLN, dan mengganggu aktivitas penerbangan. Meski sudah dihimbau untuk tidak menerbangkan balon, namun masih ada sejumlah oknum yang menerbangkan balon udara. Polisi masih terus melakukan razia dan akan menindak tegas pelaku penerbang balon udara dengan proses hukum. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang tersangka pencurian sepeda motor ditangkap polisi karena membawa senjata api rakitan saat melakukan aksinya di Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Tersangka mengaku membawa senpi untuk menjaga diri jika aksinya kepergok warga saat mencuri sepeda motor.
Polresta Mojokerto mengamankan belasan pelaku kejahatan selama 1 bulan terakhir saat operasi Sikat Semeru tahun 2021. Dari belasan pelaku kejahatan, salah satunya adalah pelaku pencurian sepeda motor yang kedapatan membawa senjata api saat melakukan aksinya di Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Tersangka adalah Salatin, warga desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Dari tangan tersangka, polisi menemukan sebuah senpi rakitan lengkap dengan 3 butir peluru yang siap untuk ditembakkan. Tersangka ditangkap polisi saat akan melancarkan aksi pencurian bermotor di wilayah Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Saat digeledah, selain senpi rakitan, polisi juga menemukan kunci letter T yang biasa digunakan untuk mencongkel kunci motor. Tersangka mengaku membawa senpi hanya untuk menjaga diri jika saat melakukan aksi pencurian sepeda motor kepergok oleh warga. Senjata api ini diperoleh dari tersangka yang berinisial S, berdomisili di Pasuruan, karena saat itu akan melakukan perbuatan curanmor di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota. Terhadap tersangka dilakukan penangkapan dan hasilnya terdapat barang bukti senjata api, kemudian dengan kunci letter T-nya. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Hari pertama kerja pasca libur Lebaran, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak ke instansi-instansi di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya juga mendatangi puskesmas untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan normal di hari aktif kerja. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi hari pertama bekerja langsung melakukan sidak ke jajarannya. Mas Wali, sapaan akrab Wali Kota Surabaya itu, mendatangi satu persatu instansi di lingkup pemerintah Kota Surabaya. Selain mengabsen para ASN di hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran, Wali Kota Surabaya juga sekaligus bersilaturahmi. Tak hanya di kantor instansi di lingkungan Pemkot Surabaya, Wali Kota Surabaya juga melakukan pengecekan di tempat pelayanan masyarakat seperti Puskesmas Ketabang. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan normal. Kita saling silaturahmi, jadi insya Allah tadi saya mulai pagi keliling ke semua OPD di area pemerintah Kota Surabaya. Hari ini mungkin saja setelah itu saya baru ke teman-teman OPD yang ada di Siwalan. Setelah itu saya baru bergerak ke Kecamatan Kelurahan. Saya karena ingin membuat teman-teman merasa satu keluarga. Dan saya berharap teman-teman OPD juga, kepala OPD juga bisa merasa bahwa sebenarnya pemimpin tidak harus didatangi, tapi yang lebih keluarga adalah pemimpin ketika itu harus datang. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, juga memastikan seluruh ASN di Pemkot Surabaya tidak ada yang bolos kerja. Mereka yang tidak masuk dari pertama usai libur Lebaran harus bisa menunjukkan surat keterangan. Jika tidak ada, maka sanksi berat menanti sesuai aturan yang berlaku. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Ketupat atau 7 hari pasca Hari Raya Idul Fitri, para penjual janur di Kabupaten Jombang mulai diserbu pembeli. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap janur membuat sejumlah masyarakat menjadi penjual janur dadakan. Menjelang Hari Raya Ketupat, para penjual janur di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Jombang mulai diserbu pembeli. Seperti di Pasar Pon misalnya, lapak pedagang yang menjual janur tak pernah sepi pembeli. Masyarakat berlomba-lomba membeli janur untuk keperluan merayakan Hari Raya Ketupat. Sebagai penutup Hari Raya Idul Fitri, sudah menjadi tradisi masyarakat di Pulau Jawa khususnya untuk merayakan Hari Raya Ketupat 7 hari pasca Hari Raya Idul Fitri. Pada Hari Raya Ketupat, seluruh masyarakat di setiap rumah membuat dan memasak ketupat. Itu sebabnya menjelang Hari Raya Ketupat, janur-janur yang dijual di pasar diserbu pembeli. Bahkan tak sedikit masyarakat yang sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga, kini nekat menjadi penjual janur dadakan. Sehari-hari jadi ibu rumah tangga. Terus ini kenapa Bu tertarik jualan janur ini? Setiap tahunnya
selalu jualan di sini setiap tahun. Janurnya dapat dari mana, Bu? Dari daerah Blitar. Emang kenapa, Bu, jualan janur hari ini? Ya, karena sangat menguntungkan lah. Harga janur sangat terjangkau, yakni sekitar 4 hingga Rp5.000 per 10 bijinya. Tak hanya dalam bentuk daun, sebagian pedagang juga menjual janur dalam bentuk ketupat yang sudah jadi. Harga ketupat yang sudah jadi sedikit lebih mahal, yakni Rp7 hingga Rp8.000 untuk 10 bijinya. Bagi para pedagang musiman ini, keuntungan menjual janur bisa dibilang menarik, mencapai Rp100 hingga Rp200.000 per harinya. Dari Jombang, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Libur Lebaran lalu, pemirsa, sejumlah objek wisata kuliner di Kabupaten Jombang ramai dikunjungi wisatawan lokal. Salah satu kuliner khas yang paling digemari masyarakat di lereng Gunung Anjas-Moro, Kabupaten Jombang adalah ketan sambal durian. Menikmati ketan gurih bersama dengan legitnya buah durian semakin nikmat dengan suasana lereng gunung yang sejuk. Di hari libur pasca Hari Raya Idul Fitri, pemirsa, kedai Bukit Durian di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, kembali ramai dikunjungi wisatawan lokal. Salah satu yang paling diburu masyarakat untuk berwisata kuliner adalah menu ketan sambal durian. Ya, tak ada yang menyangka jika menu yang awal idenya berangkat dari coba-coba ini ternyata justru sangat diminati masyarakat. Perpaduan antara gurihnya ketan, taburan parutan kelapa, bubuk kedelai, keju, dan buah durian segar ternyata mampu memanjakan lidah pengunjung yang rata-rata memang penggemar buah durian. Iya, baru kali ini saya menemukan ketan durian yang benar-benar mantul. Duriannya itu tebal dan asli durian Wonosalam. Ditambah lagi dengan ini ketannya, ketan hitam yang lumer banget dengan fla yang manis. Rasanya benar-benar mantul. Dwi Innasri Wulandari, pemilik Bukit Durian Wonosalam menjelaskan, selama ini kawasan lereng Gunung Anjas-Moro di Kabupaten Jombang memang dikenal sebagai daerah sentra penghasil buah durian dengan rasa yang nikmat. Setiap hari libur, banyak masyarakat yang datang dari luar kota hanya untuk menikmati buah durian khas Wonosalam. Nah, agar wisatawan yang datang tidak bosan, pemilik kemudian mencoba berkreasi membuat aneka olahan yang menggunakan bahan dasar buah durian. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pengalaman berbeda kepada masyarakat atau pengunjung yang ingin menikmati buah durian Wonosalam dalam bentuk sajian yang berbeda. Pada hari biasa, pemirsa, ketan sambal durian bisa terjual rata-rata 50 hingga 100 porsi. Sementara di hari libur seperti Hari Raya Idul Fitri lalu, penjualan ketan sambal durian meningkat drastis hingga lebih dari 400 porsi. Jadi kita bikin menu yang lain daripada yang lain, yaitu ketan sambal durian. Alhamdulillah, pengunjung dari luar kota jauh-jauh ke sini hanya untuk menikmati ketan sambal durian. Untuk menikmati sajian ketan sambal durian, Anda tak perlu khawatir harganya yang mahal. Cukup dengan merogoh kocek Rp10.000 saja, Anda sudah bisa menikmati gurih dan legitnya ketan sambal durian di lokasi sejuknya lereng Gunung Anjas-Moro. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencicipinya? Dari Jombang, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Jatim hari ini. Saya Martania Yolanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Selamat pagi dan sampai jumpa.